Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Kita kembali lagi belajar Alkitab. Ya, Alkitab ini adalah penuntun kita sebagai orang Kristen. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang mafia. Ya, kalau saudara dengar di akhir-akhir zaman ini banyak sekali mafia berkeliaran di dunia ini. Mafia tanah, mafia hukum, mafia narkoba, dan banyak mafia-mafia lain. Nah, di dalam rohani, apakah ada mafianya juga? Ada. Di dalam gereja, apakah ada mafianya? Ada juga. Yang namanya mafia itu di mana-mana ada, sekalipun dia di dalam gereja. Apa benar ya, di dalam gereja itu ada mafia ya? Nah, banyak orang yang nggak berani melawan mafia-mafia rohani ini. Banyak sekali orang nggak berani melawan mafia yang ada di dalam gereja. Ya, saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk membongkar kejahatan mafia yang ada di dalam gereja ini. Saya 34 tahun jadi hamba Tuhan, jadi sedikit banyak tahu ada mafia di dalam gereja. Nah, di dalam Alkitab ini pun ditulis mafia-mafia yang ada di dalam gereja. Apa benar ya di dalam gereja itu sudah ada mafia ya? Kalau kita baca di dalam Matius, sebentar ya, kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-15. Ini adalah mafia rohani yang ada di dalam gereja. Ya. Matius 24 ayat yang ke-15 saya bacakan. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Di akhir zaman, banyak sekali pembinasa yang berdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu apa sih saudara yang kekasih? Mimbar gereja. Mimbar gereja itu tempat kudus karena tempat untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Ya, tapi sudah diduduki oleh pembinasa yang keji. Itu ada kata keji itu di situ dikatakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa yang keji, saya melihat di dalam gereja itu sudah ada pembinasa yang keji. Kalau kita nggak melihat ya biasa saja ya. Sepertinya gerejanya aman-aman aja. Tetapi kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tahu ini gereja ada mafianya nggak? Saya 34 tahun belajar firman Tuhan, jadi saya tahu. Saya ingin membuka siapa sih mafia yang ada di dalam gereja ini. Untuk mengupas tentang mafia yang ada di dalam gereja ini, dibutuhkan keberanian dan kepintaran firman. Banyak orang nggak berani dengan mafia di dalam gereja karena takut. Nah, kalau mafia ini bekerja di dalam gereja, dia membunuh umat Tuhan. Yang dibunuh bukan fisik, saudara yang kekasih, rohani. Ya, mafia ada di dalam rohani, di dalam gereja adalah hamba Tuhan. Yang namanya mafia itu adalah orang yang mempermainkan hukum. Ya. Dan mafia itu tidak takut dengan hukum. Namanya mafia nggak ada rasa takut, saudara yang kekasih. Walaupun dia melawan hukum, dia nggak ada rasa takut. Makanya di dalam Matius 24 ayat 15 di sini, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji itu berbicara tentang keberanian, beringas, nggak ada rasa takut dengan hukum. Bahkan dia menguasai hukum untuk membunuh anak Tuhan. Saudara yang kekasih, saya pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu ada dua, saudara yang kekasih. Hamba Tuhan yang taat dengan Tuhan
dan hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan itu yang disebut mafia di dalam gereja. Kita baca saja ya, langsung saja ya tentang hamba Tuhan ya. Kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ya, kita membongkar siapa sih mafia yang ada di dalam gereja itu? Ya, kita buka nih. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 saya bacakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu apa yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerjanya Allah, dan kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah." Di sini firman Tuhan mengatakan ada yang menanam, ada yang menyiram. Dan hamba Tuhan ini disebut teman sekerjanya Allah. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan itu adalah temannya sekerjanya Allah. Sangat keren. Menjadi hamba Tuhan itu keren, saudara yang kekasih. Teman sekerjanya Allah loh. Hamba Tuhan itu. Saya hamba Tuhan, saya bangga menjadi teman sekerjanya Allah. Apa sih tugas Tuhan di dunia ini? Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Ingin membawa manusia ke sorga. Itu tugas Tuhan. Lalu ada hamba Tuhan. Apa tugas hamba Tuhan? Sama, mengajarkan orang untuk bisa tinggal di sorga. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajarkan saudara tinggal di dalam kerajaan sorga. Contohnya seperti gini, saudara yang kekasih. Kalau saudara punya teman yang namanya presiden, bangga nggak? Bangga. Kalau kita punya teman presiden, kita bangga. Nah, teman sekerjanya presiden siapa? Menteri. Ya, menteri adalah teman sekerjanya presiden. Nah, kita ini lebih dari teman sekerja presiden. Kita teman sekerja dengan Tuhan. Bangga. Saudara yang kekasih, pada akhir zaman ini Tuhan ingin mencari orang yang bisa bekerja sama dengan Dia, dengan catatan komitmen dengan Tuhan. Ya, fokus dengan Tuhan. Inilah yang dinamakan hamba Tuhan. Jadi ada yang menanam, ada yang menyiram. Mereka sudah dibagi tugas sama Tuhan. Lu nanam ya, nggak boleh nyiram. Lu nanam, ini siram, nggak boleh nanam. Jadi tugasnya sudah dibagi, sama seperti penginjil dan gembala. Tugas penginjil ini, tugas gembala ini. Jadi mereka tidak boleh saling rebutan pekerjaan. Boleh. Tugas gembala menyiram tanaman. Tugas penginjil menanam. Jadi tugas penginjil itu menanam. Tugas gembala menyiram. Dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi penginjil dan gembala ini harus kerjasama di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gereja. Tapi sayang saudara yang kekasih, sekarang ini kalau kita mau jujur, gembala itu sudah merangkap menjadi penginjil. Sehingga apa yang terjadi? Tugas penginjil itu sudah susah untuk bekerja di dalam gereja. Karena sudah diambil alih sama gembala ini. Apakah boleh gembala merangkap menjadi penginjil? Menurut Alkitab tidak boleh. Kalau lu jadi gembala ya gembala saja. Nggak boleh jadi penginjil. Kalau jadi penginjil nggak boleh jadi gembala. Karena mereka saling melengkapi. Ya kan?
Ada yang menanam, ada yang menyiram, beda-beda. Nah, tapi sekarang di akhir zaman ini, gembala merangkap menjadi penginjil. Sehingga apa yang terjadi? Gembala dan gembala ini dan gembala ini tukeran mimbar. Ya, nggak ada yang dinamakan gembala merangkap menjadi penginjil di dalam Alkitab ini, nggak ada. Yang ada gembala ya gembala. Tugas gembala itu menjaga domba. Nggak boleh dia pergi, nggak boleh meninggalkan domba yang sudah dipercaya. Tapi sekarang di akhir zaman, gembala keluar dari gereja menginjil. Ini yang dikatakan Tuhan, katakan mafia. Sudah dikasih tugas jadi gembala, nggak puas, ingin juga jadi penginjil. Itu yang dinamakan mempermainkan firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, itu berbicara hamba Tuhan yang serakah. Sudah dikasih pelayanan di dalam gereja, masih kurang. Jatah, kasar ngomongnya, jatah penginjil diambil juga. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam gereja sudah nggak ada penginjil lagi. Sama seperti saudara nanam pohon nih. Saudara nanam pohon, saudara nggak siram-siram. Mati nggak pohon itu? Pasti mati. Begitu juga kalau gereja nggak ada penginjilnya di dalam gereja itu, maka jemaatnya mati secara rohani. Karena apa bisa begitu? Karena gembala sudah merangkap menjadi penginjil. Apa yang terjadi? Tukeran mimbar. Sehingga fungsi penginjil yang murni itu nggak bisa melayani Tuhan di dalam gereja. Saudara yang kekasih, kalau hamba Tuhan, ya hamba Tuhan, tidak ada jabatan di dalam organisasi gereja. Saya curhat sedikit nih. Saya 36 tahun jadi hamba Tuhan, saya curhat sedikit. Sedikit banyak saya tahu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, ya, tidak ada jabatan di dalam organisasi gereja, kita nggak bisa melayani Tuhan di dalam gereja. Saya ulangin lagi. Kalau hamba Tuhan itu nggak ada jabatan di dalam organisasi gereja, dia susah. Bisa tapi susah sekali untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Apalagi kalau dia bukan anak pendeta. Apalagi kalau dia bukan keluarga pendeta. Untuk melayani Tuhan di dalam gereja itu kayaknya mustahil, susah. Kalau dia bisa melayani Tuhan di dalam gereja itu mukjizat. Ya, saya ngomong apa adanya ya. Untuk melayani Tuhan di dalam gereja itu harus menjadi pejabat di dalam organisasi gereja. Yang jadi pertanyaannya seperti ini. Yang berkuasa, yang mendapat jabatan dalam organisasi gereja, itu semuanya namanya pendeta atau gembala yang menguasai organisasi gereja. Saya tidak pernah melihat penginjil menjabat jadi organisasi gereja. Saya tidak pernah. Sehingga apa yang terjadi? Penginjil itu susah sekali melayani Tuhan di gereja. Karena sudah dikuasai oleh pendeta-pendeta ya, atau gembala-gembala. Sehingga penginjil untuk masuk ke dalam pelayanan di dalam gereja itu susah. Karena gembala sudah merangkap menjadi penginjil. Sehingga penginjil yang benar itu tersingkir dari gereja. Ya, saya ngomong apa adanya, ini terjadi. Saya 30 curhat sedikit nih. Saya 36 jadi 34 tahun jadi hamba Tuhan sebagai penginjil. Itu susah sekali melayani Tuhan di gereja. Banyak gereja yang nggak mau terima saya. Karena saya penginjil. Kenapa banyak gereja yang nggak mau, kasar ngomongnya nggak mau terima saya melayani di gereja? Karena gembala itu sudah merangkap jadi penginjil. Sehingga tidak membutuhkan penginjil lagi. Ya, saya 34 melayani Tuhan.
Tapi kalau anak pendeta, ya, anak pendeta 2 tahun sekolah Alkitab sudah diangkat jadi gembala. Saya 34 tahun melayani Tuhan, tidak dapat pelayanan di dalam gereja. Tapi kalau anak pendeta baru 2 tahun sekolah Alkitab loh, sudah menginjil kemana-mana. Nggak fair toh? Anak gembala baru 2 tahun sekolah Alkitab sudah bisa menginjil kemana-mana. Sedangkan saya 34 tahun jadi hamba Tuhan, nggak bisa melayani Tuhan di gereja. Saya jujur ngomong apa adanya. Kenapa terjadi seperti itu? Yaitu yang saya ingin ngomong, mafia rohani sudah menguasai gereja-gereja. Yang dirugikan jemaat, rohaninya nggak bertumbuh. Kalau di dalam gereja nggak ada penginjil, nggak ada gembala, kalau hanya ada gembala nggak ada penginjil, maka rohani jemaatnya nggak dewasa. Ini yang saya katakan, mafia rohani sudah berkuasa di dalam gereja. Pendeta, gembala sudah merubah isi Alkitab. Firman Tuhan mengatakan ada yang menanam dan ada yang menyiram. Tapi firman Tuhan ini dirubah, yang menanam dan menyiram dikuasai oleh yang namanya gembala. Sehingga fungsi penginjil itu susah sekali untuk masuk ke dalam gereja. Sehingga kasar ngomongnya gini, gereja itu sudah dikuasai oleh pendeta. Jadi penginjil susah sekali masuk ke dalam pelayanan di dalam gereja. Ada paling 1-2. Sedangkan penginjil yang benar-benar berani membuka kebenaran firman Tuhan di-cut. Asal bisa penginjil yang berani membuka kebenaran firman Tuhan, jangan sampai masuk ke dalam gereja. Paling kayak penginjil-penginjil yang ya seperti nggak berani membuka kebusukan mafia ini. Nggak berani, dia disilakan menginjil. Tetapi kalau penginjil yang berani membuka kebusukan mafia rohani, nggak bisa masuk tembus di dalam gereja. Makanya saya khotbah di YouTube ini. Kenapa saya susah sekali khotbah di dalam gereja? Karena saya di-cut sama pendeta-pendeta ini. Nggak masalah, saya bisa berkhotbah di YouTube. Makanya khotbah-khotbah saya itu keras, membuka mafia rohani, mafia gereja ini harus ada keberanian. Karena mereka sangat marah kalau kejahatannya dibuka oleh penginjil. Seharusnya gembala dan penginjil itu harusnya kerjasama. Tetapi karena gembala itu ingin menguasai pelayanan, penginjilan digeser. Sehingga apa yang terjadi? Ya dampaknya jemaat yang dirugikan. Saya perhatikan ya saudara kekasih, mafia rohani itu takut kalau jemaatnya ngerti Alkitab. Saya pernah ngomong sama teman sesama hamba Tuhan, mereka mengatakan gini, Fit, kalau kasih firman Tuhan sama jemaat itu jangan banyak-banyak. Kalau jemaat yang ngerti firman Tuhan, nanti kita yang repot. Kejam nggak hamba Tuhan seperti ini? Saya kaget dengarnya. Harusnya jemaat itu harus ngerti firman Tuhan supaya dia bisa menyelamatkan diri sendiri. Nggak tergantung dari gembala. Makanya Tuhan mengatakan di akhir zaman ini banyak mafia ada di dalam gereja.
apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, itu adalah gembala yang merangkap jadi penginjil. Dia menguasai organisasi gereja, sehingga apa yang terjadi? Kebenaran firman Tuhan susah sekali masuk ke dalam gereja. Namanya pembinasa keji itu, apapun dia lakukan demi kejahatannya. Saya ingin katakan kepada saudara apa adanya. Saya sebagai penginjil, saya nggak terima kalau anak-anak Tuhan itu dibodohi. Saya ada tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Nah, saya ini nggak susah sekali, termasuk susah. Hampir nggak pernah berkhotbah di dalam gereja. Kenapa? Karena mereka takut kejahatannya kebongkar, maka saya di-cut. Jangan sampai David khotbah di dalam gereja. Kalau David khotbah di dalam gereja, maka kejahatan kita akan terbongkar. Karena di dalam gereja itu banyak duitnya. Saya ngomong apa adanya. Di dalam gereja itu banyak duitnya. Di mana ada duit, di situ mafia ada. Kalau saudara baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari kejahatan adalah cinta uang. Kita baca sebentar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, saya ingat ini ayatnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mafia ini cinta uang. Yang tadinya melayani Tuhan, karena di dalam gereja itu ada uang, dia merubah, dia ingin menguasai gereja ini karena ada uang. Dia singkirkan itu penginjil. Dia berkuasa, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa dikontrol lagi. Apa kata dia? Itu yang terjadi. Sebenarnya penginjil dan gembala itu saling sharing. Ya, saya ingin kupas sebenarnya mafia rohani itu apa. Dia merubah isi Alkitab. Apa perkataan Tuhan dirubah sama dia. Khususnya hukum Taurat. Mafia ini menghilangkan hukum Tuhan. Yang namanya mafia itu kan ingin menghilangkan hukum toh. Yang terjadi hukum rimba di dalam gereja. Siapa yang kuat itu yang menang. Saudara perhatikan di dalam gereja. Siapa yang licik, siapa yang jahat, dia yang berkuasa di dalam gereja itu. Saudara perhatikan banyak pendeta A, pendeta B berantem karena ingin mendapatkan kedudukan. Nah, ini yang dinamakan mafia rohani. Mafia rohani sudah berkuasa di dalam gereja. Cuman banyak yang nggak berani mengatakan seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab mengungkap masalah ini. Karena ini menyangkut surga dan neraka. Yang dirugikan jemaat. Ya, saudara yang kekasih, mafia rohani ini sangat mengerikan. Dia berdiri di atas mimbar, membunuh jemaat. Dia mafia ini adalah orang yang berkuasa, haus dengan kekuasaan. Tuhan sudah kasih dia sebagai gembala, tapi dia ingin menguasai gereja. Gereja itu bukan punya Tuhan, bukan punya pendeta, bukan. Punya Tuhan. Nah, pendeta tuh hanya diberikan kepercayaan sama Tuhan. Nih, lu urus jemaat di sini ya. Siram. Kasih firman Tuhan. Nanti dibantu oleh penginjil. Tapi karena dia takut penginjil itu membuka kejahatannya, maka mereka merangkap menjadi penginjil. Sehingga apa? Kejahatannya nggak ketahuan. Saya sebagai penginjil harus membuka masalah ini. Saudara yang kekasih, ini sangat penting karena ini adalah akar dari kejahatan. Cinta akan uang itu bahaya. Hamba-hamba Tuhan yang menguasai gereja itu menyingkirkan penginjil yang murni masuk ke dalam gereja itu. Saudara perhatikan, hamba-hamba Tuhan yang namanya mafia itu nggak senang dengan hukum.
Asal bisa hukum itu nggak ada. Ya, apa benar mafia itu nggak senang dengan hukum? Terutama hukum Tuhan, hukum rohani. Saudara yang kekasih, yang membuang hukum Tuhan itu mafia. Kalau gereja sudah nggak ada hukum Tuhan, maka yang berkuasa di situ bukan Tuhan lagi, pendeta. Apa kata pendeta itu yang dipegang. Kalau gereja itu udah nggak ada hukum lagi. Nah, mafia senang. Mafia rohani, mafia gereja itu senang kalau di gerejanya nggak ada hukum Tuhan. Sehingga apa yang dia perbuat itu nggak ada yang tahu. Hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Nah, saya ingin ngomong apa adanya. Hampir semua pendeta nggak senang dengan hukum Taurat. Kalau dengar hukum Taurat, mereka marah. Saya sering berdiskusi sama hamba-hamba Tuhan, terutama sama pendeta-pendeta. Saya bilang hukum Taurat masih berlaku sampai sekarang. Mereka semua marah. Pendeta semua marah kalau saya mengatakan hukum Taurat tidak pernah dibatalkan. Mereka marah karena mereka takut kalau hukum Tuhan itu berdiri di dalam gerejanya. Ya, apa benar hukum Taurat itu masih berlaku? Apa benar hukum Taurat itu tidak dibatalkan sama Tuhan? Karena ini rahasianya sangat besar. Kalau hukum Taurat diterapkan di dalam gereja, maka tidak ada lagi mafia-mafia rohani. Ya, apa benar hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan sama Tuhan? Kita baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-17, saya bacakan ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Saya ulangin lagi. Ini yang mengatakan Yesus. Ya, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-17. Lebih baik langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jelas ya omongan saya ya. Omongan saya sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih baik, kata Tuhan Yesus, lebih baik dunia ini lenyap daripada hukum Taurat dibatalkan. Jadi hukum Taurat menurut Tuhan Yesus itu nggak dibatalkan. Nah, yang membatalkan hukum Taurat itu pendeta. Saya ngomong apa adanya ya, fair ya. Dari zaman dulu pendeta membatalkan hukum Taurat. Saya pernah berdiskusi 147 hamba Tuhan lawan saya sendiri. Semuanya pendeta ini mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Hukum Taurat berlaku di zaman perjanjian lama, perjanjian baru sudah nggak berlaku lagi. Kata mereka 147 pendeta. Saya bilang, saya sendiri. Saya bilang hukum Taurat masih berlaku. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Saya baca ayat ini, mereka marah. Kalau hamba Tuhan mendengar perkataan Tuhan, mereka marah, berarti dia mafia. Betul nggak? Saya ulangin lagi bacanya ya. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat dibatalkan. Ini yang mengatakan Yesus loh. Tapi mafia-mafia rohani, mafia-mafia dalam gereja tidak menerima perkataan Tuhan Yesus. Yang namanya mafia yang nggak seneng lah dengan perkataan Tuhan. Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Yang membatalkan hukum Taurat mafia yang ada di dalam gereja. Makanya dia ingin menguasai gereja. Asal bisa di dalam gereja itu nggak ada hukum Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka gampang membunuh jemaat Tuhan. Kalau saudara nggak ada hukum Taurat, nggak ada hukum Tuhan, maka yang berkuasa di dalam gereja itu bukan Tuhan. Mafia. Saya ngomong apa adanya.
Di akhir zaman ini, yang menguasai gereja bukan hukum Tuhan lagi. Yang menguasai gereja itu bukan Tuhan lagi, tapi mafia. Apa ciri-cirinya? Dia nggak menerima dengan hukum Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk memberitakan masalah ini. Karena sudah terlalu banyak mafia-mafia menguasai dalam gereja. Makanya saudara yang kekasih, kalau kita nggak ada jabatan di dalam organisasi gereja, atau kita bukan anak pendeta, atau kita bukan saudara pendeta, untuk melayani Tuhan di dalam gereja itu mustahil. Kecuali kita bekerja sama dengan mafia ini, baru kita bisa melayani Tuhan di dalam gereja. Saya nggak mau bekerja sama dengan mafia. Saya mau bekerja sama dengan Tuhan. Apa buktinya kita melayani Tuhan? Kita menyuarakan suara Tuhan. Suara Tuhan mengatakan bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan. Kita baca lagi di dalam Roma 3. Roma 3 ayat 31 saya bacakan. Jadi demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Ini di dalam Roma 3 ayat 31. Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Ini ayatnya loh. Saya hamba Tuhan, harus menyuarakan suara Tuhan. Betul nggak? Yang namanya hamba Tuhan kan menyuarakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Baca lagi di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 17. Saya bacakan ya, biar jelas ini. Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Jadi Tuhan tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat adalah mafia-mafia rohani. Pendeta-pendeta yang membatalkan hukum Taurat, berarti dia melawan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan. Meniadakan itu apa, saudara? Menghilangkan hukum Taurat. Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk melengkapi. Hukum Taurat tadinya belum sempurna. Yesus datang menyempurnain. Bukan berarti hukum Tauratnya dibuang. Bukan. Hukum Taurat tidak pernah dibuang. Menurut Alkitab, hukum Taurat itu tidak pernah dibuang. Karena yang menulis hukum Taurat itu Tuhan. Ya kan? Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang menulis hukum Taurat? Tuhan. Gak mungkin Tuhan membuang hukumnya sendiri. Yang membuang hukum Tuhan adalah mafia rohani. Pendeta-pendeta yang sudah membuang hukum Taurat, yang membatalkan hukum Taurat, berarti dia bukan hamba Tuhan. Kalau dia hamba Tuhan, dia menyuarakan suara Tuhan. Ini yang terjadi di dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat, itu sama saja dia membunuh umat Tuhan. Saya hamba Tuhan, saudara yang kasih, harus berani menyuarakan kebenaran. Apa benar hukum Taurat itu benar di mata Tuhan? Kita baca di dalam Roma 2 ayat 13. Saya bacakan ya. Roma 2 ayat 13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, melainkan orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Di situ dikatakan bukan orang yang benar, bukan orang yang karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan. Jadi yang menilai apakah kita benar atau kita salah itu Tuhan. Tuhan mengatakan bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itu yang dibenarkan Tuhan. Yang jadi masalah ini seperti ini.
hukum Tauratnya sudah dibuang sama pendeta-pendeta. Sehingga apa yang terjadi? Kebenaran di dalam gereja sudah nggak ada lagi. Yang ada kebenaran pendeta. Betul nggak? Kalau di dalam gereja sudah nggak ada kebenaran Tuhan, maka yang berkuasa di dalam gereja itu mafia-mafia rohani. Makanya dia ingin menguasai gereja. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, itu berbicara apabila pendeta yang membatalkan hukum Tuhan, maka dia menjadi mafia di dalam gereja itu. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, ini firman Tuhan serius. Karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang dibodohi, yang dibunuh oleh mafia-mafia ini. Sudah terlalu banyak orang Kristen yang mati gak masuk surga karena mengikuti ajaran mafia ini. Ajaran mafia-mafia ini mengatakan hukum Taurat gak berlaku lagi. Saya kadang-kadang agak kesel, saudara yang kekasih, sama perkataan ini. Mereka semua pendeta mengatakan hukum Taurat gak berlaku lagi. Itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. Tetapi kalau hukum Taurat yang ada uang, itu berlaku bagi dia. Licik kan? Yang namanya mafia kan licik. Saya ingin tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya. Pendeta saudara menjalankan hukum Taurat nggak? Pendeta saudara membatalkan hukum Taurat nggak? Hampir semua membatalkan hukum Taurat, saya tahu. Tetapi kalau hukum Taurat ada uangnya, berlaku bagi dia. Kayak main dua kaki nih. Kalau hukum Taurat nggak ada uangnya, nggak berlaku kata dia. Tapi kalau hukum Taurat ada uangnya, berlaku. Kita baca di dalam Ibrani 7. Bentar ya, Ibrani 7 ayat yang kelima. Saya bacakan. Ibrani 7. Ibrani 7, bentar. Ini tadi saya lihat. Ibrani 5. Nah, ini dia. Ibrani 7 ayat yang kelima. Dan mereka dari anak-anak suku Lewi yang menerima jabatan menurut imam. Saya ulangin lagi ya, mata saya agak buram dikit. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Saya ulangin lagi. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut perpuluhan. Jadi perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Ya, perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Ya, perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Pendeta kan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi kan? Hampir semua pendeta mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Saya sering dengar khotbah-khotbah pendeta besar mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Contohnya, saya pernah mendengar perkataan Pak Eratus Sabdono. Mereka mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Gilbert, lumayan dong. Melatok. Nah, banyak sekali pendeta-pendeta besar mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tapi kalau hukum Taurat ada uangnya, berlaku. Main dua kaki dia. Cuman gak ada yang berani mengatakan seperti ini. Yang namanya mafia, ya hukum dipermainkan. Kalau hukum Taurat merugikan dia, nggak berlaku. Tapi kalau hukum Taurat menguntungkan dia, masih berlaku. Itu yang namanya mafia. Saya ngomong ini juga sebenarnya nggak enak, saudara yang kekasih. Karena seolah-olah saya nggak senang dengan pendeta-pendeta. Tapi ini firman Tuhan yang harus
yang dijelaskan. Kalau nggak mau jalan hukum, kalau tidak mau menjalankan hukum Taurat, jangan ngambil uang perpuluhan. Karena uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Ibrani 7 ayat yang kelima, di situ dikatakan yang bertugas mengambil uang perpuluhan menurut hukum Taurat suku Lewi. Ya nggak fair dong. Di mimbar mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi, tapi kalau ada uang perpuluhan dijalankan. Padahal perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Ini yang dinamakan mafia di dalam gereja. Ya, saya nggak menjelekan pendeta ya. Saya juga tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman banyak mafia-mafia di dalam gereja. Cuman nggak ada yang berani mengatakan ini. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk membongkar kejahatan mafia ini. Kalau saudara dipimpin oleh mafia di dalam gereja, jangan harap saudara bisa masuk surga. Yang namanya mafia nggak mungkin membawa saudara ke surga. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kalau saudara melihat ini adalah jalan mafia-mafia rohani. Ujungnya ke sini, menuju kebinasaan. Seperti jalannya benar, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Ini adalah pendeta-pendeta yang merangkap menjadi penginjil. Dia ingin menguasai gereja karena di dalam gereja itu mengandung uang. Akar dari kejahatan adalah cinta uang. Kenapa dia jadi mafia? Karena di dalam gereja itu ada uang. Sehingga dia merubah isi dari di dalam hukum Taurat nggak boleh maling toh. Nyatanya banyak pendeta yang maling karena dia megang uang toh. Nah kalau ini terjadi gimana? Disingkirkan hukum Taurat itu. Maling nggak apa-apa jadinya kan? Kalau masih ada kalau di gereja itu masih ada hukum Taurat, maka nggak boleh maling. Tapi kalau hukum Taurat sudah nggak ada di dalam gereja, bebas berbuat apa aja. Saudara perhatikan, gereja-gereja yang nggak ada hukum Taurat, pendetanya bebas berbuat apa aja. Nggak menjalankan Taurat nggak apa-apa. Tapi kalau Tauratnya ada uang, dijalankan. Dia yang ngatur. Harusnya gereja itu yang ngatur Tuhan. Betul nggak? Pendeta hanya pembantu. Sekarang mah sudah dibalik-balik. Tuhan mengatakan A, pendeta bilang enggak, B. Tuhan mengatakan apa? Aku tidak membatalkan hukum Taurat. Tetapi pendeta membatalkan hukum Taurat. Kalau pendeta dengar pasti marah. Enggak apa-apa. Dia marah sama saya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai Tuhan yang marah sama saya. Lebih bahaya kalau Tuhan marah sama saya. Kalau manusia marah sama saya, nggak ada masalah. Tapi kalau Tuhan yang marah sama saya, urusannya repot. Betul nggak? Saudara yang kekasih, yang namanya hamba Tuhan itu harus nuruti Alkitab. Alkitab mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan, ya aminin aja. Karena yang ngomong Tuhan. Kalau mafia nggak mau terima, wih. Kalau hukum Taurat ada di gereja, kita repot nih, nggak bisa maling. Kita akalin jemaat, supaya jemaat bisa menguntungkan kita. Saya harus ngomong apa adanya ya, saudara yang kekasih. Saya nggak jelekan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran Tuhan. Dan karena kebenaran Tuhan inilah yang bisa membawa kita ke surga. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Berita inilah yang harus diberitakan kepada jemaat. Jangan dibalik. Tuhan mengatakan hukum Taurat. Orang yang menjalankan hukum Taurat itu orang yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, saudara nggak benar di mata Tuhan. Ini sudah terjadi, saudara yang kekasih.
Sudah lama diberitakan ini. Firman Tuhan ditutup-tutupin. Jangan sampai jemaat ngerti kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ngomong apa adanya ini, saudara yang kekasih. Mafia-mafia rohani sudah berkuasa di dalam gereja. Jemaat nggak tahu. Saya sebagai hamba Tuhan hanya membuka kedok kejahatan mafia-mafia rohani. Kalau saudara masih hidup di dunia ini, saudara ada kesempatan untuk keluar dari mafia-mafia rohani. Jangan sampai saudara terjebak sama mafia rohani ini. Kalau saudara mendukung mafia-mafia rohani, saudara mati, saudara ikut menanggung dosa pendeta ini. Saya pernah khotbah waktu itu, pendeta yang berbuat dosa, jemaat ikut menanggungnya. Kenapa jemaat menanggung dosa pendeta ini? Karena pendeta ini mafia rohani. Kenapa dia mafia rohani? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Makanya yang masuk surga itu sedikit, kata Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang masuk surga. Ya, di dalam Matius 22:14 di situ dikatakan sangat jelas, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa terjadi seperti ini? Karena di gereja itu sudah terlalu banyak mafia-mafia rohani. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab membuka masalah ini. Saudara yang nonton YouTube saya masih ada kesempatan untuk kabur dari mafia rohani. Ini sangat penting karena menyangkut sorga dan neraka. Ya, sekali lagi saya tidak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta, tetapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa hukum Taurat tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan Yesus kita. Yang membatalkan hukum Taurat adalah mafia-mafia rohani. Pendeta-pendeta yang tidak mau taat dengan perkataan Tuhan, itu yang dinamakan mafia rohani. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka saudara harus memperhatikannya. Ya, kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya sebagai hamba Tuhan, tugasnya meluruskan yang salah. Saya nggak cari uang. Saya melayani Tuhan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, saya nggak menjilat. Tugas saya menyuarakan suara Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Datanya semua ada di dalam Alkitab. Ya, kalau saudara kurang mengerti, sekali lagi saudara bisa hubungi saya kalau ingin masalah ini lebih jelas. Kalau pendeta mendengar apa yang saya khotbahkan ini, pasti dia marah. Karena apa? Karena usaha dia diganggu. Ya kan, mafia itu kan jahat, saudara yang kekasih, menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Yang dirugikan jemaat. Pada waktu jemaat masih hidup, duitnya diambil dengan cara sebagaimanapun juga. Setelah jemaatnya mati, ikut menanggung dosa. Jahat gak? Jahat, mafia rohani ini jahat. Waktu masih hidup, jemaatnya uangnya diambil. Yang kaya diambil, yang miskin diambil. Namanya jahat yang gak mau tahu. Lu ada duit berapa? Sumbang untuk pekerjaan Tuhan. Padahal untuk kantong dia. Udah gitu mati menanggung pendeta. Ikut sama-sama berdosa. Jahat lih. Ya, saudara kalau kurang ngerti, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan kami keberanian untuk memegang kebenaran Engkau. Berikan kami keberanian untuk keluar dari mafia-mafia rohani. Tuhan, ajari kami untuk memberikan kami yang terbaik untuk Engkau. Berkati orang yang mendengar YouTube ini dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.